Kota Mekkah. Mekkah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagangan antara Yaman, Arabia Selatan, dan Syam, dekat Lautan Tengah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri-negeri kecil, antara lain Mekkah. Dipandang dari segi geografis, kota Mekkah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arabia. Oleh karena itu, kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai Mekkah, seperti halnya juga penduduk kota Mekkah. Tidaklah amat sukar bagi mereka bepergian ke negeri-negeri tetangganya seperti Syam, Hirah, dan Yaman. Tidaklah mengherankan bila mana semangat dagang berkembang di kalangan penduduk Mekkah. Dalam kota Mekkah itu terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Bangsa Arab pada umumnya memuliakan tempat suci ini. Pembangunan Baitullah ini menurut sejarah Islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam kemudian kawin dengan penduduk Mekkah dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap di kota ini turun-temurun. Keturunan Nabi Ismail ini disebut Banu Ismail atau Adnaniyun. Pada waktu bendungan besar di Ma'rib di Arabia Selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilah-kabilah Arab Selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnya menuju ke arah utara. Di antara mereka suatu rombongan yang dipimpin oleh Harits bin Amir yang bergelar Khuza'ah berpindah menuju Mekkah. Mereka berhasil mengalahkan penduduk Mekkah, suku Jurhum, dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun-temurun. Dalam masa pemerintahan Khuza'ah inilah Banu Ismail berkembang biak dan berangsur-angsur mereka meninggalkan negeri ini, bertebaran ke pelosok-pelosok Jazirah Arab. Hanya yang tinggal di kota ini dari Banu Ismail ialah suku Quraisy. Mereka sama sekali tak punya kekuasaan atas kota Mekkah ini dan juga atas Ka'bah. Kira-kira abad ke-5 Masehi, seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay telah berhasil merebut kekuasaan kota Mekkah dari tangan kaum Khuza'ah setelah mereka berabad-abad lamanya menguasai kota Mekkah. Kekuasaan yang direbutnya itu meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. Dengan demikian, Qusay menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Mekkah. Di bidang pemerintahan, Qusay meletakkan dasar-dasar demokrasi. Dia membagi-bagi kekuasaan antara pemimpin Quraisy. Untuk tempat bermusyawarah, para pemimpin itu dibangunnya balai permusyawaratan yang mereka namakan Darun Nadwah. Di tempat inilah mereka membahas dan memecahkan segala persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Ketua dari balai ini adalah Qusay sendiri. Kekuasaan dan kepemimpinan Qusay atas kota Mekkah ini mendapat dukungan dari segenap kabilah-kabilah Arab. Pada masa-masa selanjutnya, nampaklah pertumbuhan kota Mekkah dengan organisasinya yang sederhana itu. Lebih-lebih sesudah kerajaan Himyariyah di Arabia Selatan mulai runtuh, kira-kira pada permulaan abad ke-6 Masehi. Kesadaran bahwa kepentingan kota harus lebih diutamakan dari kepentingan suku sendiri sudah pula tumbuh pada penduduk Mekkah. Segala sengketa antara mereka selalu dapat diselesaikan dengan secara damai. Mereka menghindari terjadinya pertumpahan darah di daerah kota Mekkah. Karena hal itu berarti menodai kesucian kota itu,
yang sudah menjadi kepercayaan sejak berabad-abad lamanya. Selain daripada itu, mereka pun sangat berkepentingan akan ketenteraman kota Mekah. Setiap tahun pada bulan-bulan haji, bangsa Arab dari segala penjuru datang berkunjung ke Mekah sebagai suatu kewajiban agama. Tidak sedikit keuntungan penduduk Mekah dari hasil kunjungan keagamaan ini. Kunjungan itu berjalan lancar bila mana keadaan kota Mekah itu selalu aman dan tentram, serta kesuciannya senantiasa terpelihara. Kaum Quraisy lah yang diberi kepercayaan oleh bangsa Arab untuk menjaga kesucian dan keamanan kota Mekah ini. Mengenai keagamaan, sejak Qusay berhasil menggulingkan kekuasaan orang-orang Khuza'ah, dialah yang memegang pimpinan agama. Bangsa Arab mengakui bahwa hak pemeliharaan atas Ka'bah dalam kota Mekah itu hanya pada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu tindakan Qusay mengambil alih kekuasaan atas Ka'bah dari orang-orang Khuza'ah segera dibenarkan dan diakui oleh bangsa-bangsa Arab. Karena Qusay adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dengan demikian hanya dialah yang berhak menjaga, membuka dan menutup pintu Ka'bah serta memimpin upacara keagamaan di rumah suci itu. Setelah Qusay meninggal, pimpinan dilanjutkan oleh keturunannya.